Indonesia, negara dengan jumlah penduduk sekitar 273 juta jiwa yang tersebar dalam 1.300 suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya, adat istiadat, dan bahkan bahasa yang tidak sama, tetapi semua disatukan oleh Pancasila. Pancasila hadir bukan hanya sebagai alat kelengkapan negara yang merdeka, melainkan sebagai landasan serta arah hidup bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila memanifestasikan budaya leluhur bangsa yang terbentuk selama puluhan, bahkan ratusan tahun lamanya. Pancasila merupakan cermin nyata dari bangsa Indonesia yang beragam, berjalan selaras dengan kemajemukan, lahir dari keberagaman, dan mendamaikan perbedaan. Pancasila juga menjadi cita-cita tentang sebuah bangsa yang ideal, sebuah bangsa yang tidak seragam, tapi mampu berbagi paham, sebuah bangsa yang tidak sama, tetapi tidak saling membedakan, sebuah bangsa yang berjalan beriringan dalam satu impian. Pancasila adalah bentuk keragaman yang bisa kita ucap, seperti pelangi yang indah karena berwarna-warni. Indonesia bisa harmonis tanpa perlu menjadi sejenis. Pancasila menjadi landasan serta tujuan hidup bangsa. Dengannya kita mewujudkan cita-cita Indonesia yang beragam, bukan berbeda. Saya Jawa, Anda Sunda, dan dia Papua. Lantas mengapa? Bukankah kita sama-sama putra Sang Garuda? Saya Pancasila, dan saya Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Gus Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, Al-Hafidz Sarjana Hukum Magister Hukum. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar, yang terutama yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Arif Ramadan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta ingin menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebagai sumber dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Jadi Pancasila merupakan 5 pedoman penting rakyat Indonesia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun juga sebagai falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut buku yang dikarang oleh Imputan Tular dan Kitab Sutasoma, Pancasila memiliki 5 arti kesusilaan, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berjiwa dengki, dan yang terakhir, tidak boleh minum minuman keras. Pada hakikatnya, Pancasila memiliki multifungsi dan memiliki kedudukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga memiliki peran strategis dalam mempersatu bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Pancasila juga tidak hanya etis, namun juga profesional. Bahkan Pancasila sering kali dipertentangkan dengan agama. Padahal tidak demikian seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa atau bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup rakyat Indonesia. Namun sementara itu, Islam juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di atas bumi ini untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam, bukan sebaliknya bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak kita inginkan. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang telah memberikan kita panduan dalam membangun hubungan vertikal, intrapersonal, dan interpersonal. Hubungan vertikal dapat digambarkan dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan hubungan intrapersonal dapat digambarkan dalam sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir yaitu hubungan interpersonal dapat digambarkan dalam sila yang ketiga, yaitu 3, 4, dan 5. Dalam sejarahnya, Pancasila memiliki 5 arti atau memiliki 5 sila. Bahkan Insinyur Soekarno pernah berupaya untuk menyederhanakan menjadi 3 atau yang bisa disebut Trisula, yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu beliau juga berusaha lagi menyederhanakan menjadi 2, yaitu yang bisa disebut dengan Ekasila atau yang berarti gotong royong. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat dibutuhkan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dan rukun Islam yang ada di dalam agama Islam, bahwa kita tidak hanya cukup beriman kepada Allah saja, namun juga kita harus mengetahui rukun iman yang lainnya. Seperti halnya rukun Islam, kita tidak hanya cukup untuk berikrar syahadat saja, namun juga kita harus mengetahui rukun Islam yang lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi umat muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu ditampilkan beberapa nilai Islam yang dapat diwujudkan dalam sila-sila Pancasila, yaitu bagaimana setiap nilai-nilai Islam yang ada di dalam Pancasila. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa kita harus percaya, kita meyakini bahwa Allah itu atau Tuhan itu yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu tunggal, tiada yang lainnya. Sebagaimana yang dipertegas dalam Quran surah Al-Hasan ayat
33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan dari atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Walaupun sudah fix rujukannya, apakah warga negara, bahkan pejabat, kita sudah mengamalkan sila yang pertama? Jawabannya sudah, namun masih belum menggembirakan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap kemanusiaan terhadap satu sama lain. Kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan juga keberadaban pada sesama manusia. Tidak ada yang boleh saling menzalimi. Seperti halnya Allah menegaskan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan dengan mutlak dan tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang telah melakukan pelanggaran, maka ia wajib untuk dihukum tanpa memandang status dia, baik pejabat, baik presiden, baik siapapun. Kita harus atau secara adil harus mendapatkan hukuman yang istimewa. Jika terjadi kecurangan dan tidak keadilan, maka kehidupan antara manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, yaitu wa innaka la'ala khuluqil 'adzim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, yaitu bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga negara Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya terhadap sesama. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menunjukkan tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Seperti halnya dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fallafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fanafadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon hubbul watan minal iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman.
Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau pribadi. Dengan begitu NKRI akan terus terjaga, bersatu kita teguh, bercerah kita runtuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka lahuwal a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, seluruh manusia mereka jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran Surah Al-Imran ayat 199 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan telah bersabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar, apakah kalian berdua sepakat dalam musyawarah? Maka aku tidak akan menyalahi kalian berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pemikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Dalam melibatkan pula dalam urusan perbuatan dan keputusan, hendaknya lebih mengutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran Surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, carilah keridhaanku dengan berbuat baik pada orang-orang lemah di antara kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan oleh orang lemah di antara kalian. Hadis disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahih nomor 779. Betapa anjuran untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperkuatkan adalah ekonomi rakyat, ekonomi syariah, bukan malah ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan yang ada untuk rakyat Indonesia. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini persoalan masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final. Di samping itu perlu ditunjukkan political will dengan para pemimpin di semua level dan sektor di bawah presiden dan lembaga lainnya yang terkait. Urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab sama, bukan tanggung jawab presiden. Jika demikian, maka implementasi nilai Pancasila akan didukung oleh semua. Demikian
materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dengan takbiratul majlis, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan barokah ilmunya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.